Saya undang Pak Budi nih ya ke depan. Ini salah satu mentor. Ketika saya belum dapat Pajero, belum dapat rumah, beliau udah dapat semuanya. Tepuk tangan buat Pak Budi dong. Tukang roti. Ya, saya kenal beliau tukang roti. Masya Allah. Pak Budi, mana mic-nya dong? Mana mic-nya? Oke. Pak Budi ini pertama kali saya kenal jualan roti, Pak. Bu, keliling, masuk-masuk ke kantor, jualan roti. Tahu-tahu saya belum dapat PTBes. Itu saya mantau PTBes, pantau ceritanya Pak Budi, tahu-tahu kok bisa dapat rumah 1 miliar, bisa dapat Pajero sebelum saya. Ini karena ganteng, ya gantengan saya lah. Ganteng saya lah, umur masih mudaan saya lah. Ya Allah ya kayak gini Pak Budi aja kok bisa kata tuh. Saya agak sombong dikit, ya Allah kayak Pak Budi jualan roti saya bisa. Masa saya udah kuliah dikuliahin sama orang tua nggak bisa. Saya protes kok Pak Budi bisa. Ya saya belajar akhirnya. Toh setelah Pak Budi dapat, saya dapat nggak? Selanjutnya setelah saya siapa? Setelah saya siapa? Setiap masa ada orangnya. Setiap orang itu ada masanya berhasil. Lihat, 2025 giliran Bapak Ibu semua. Pak Budi nih, waktu dan tempat saya persilahkan. Kok bisa Pak Budi dapat untuk suri waktu itu? Boleh, Budi. Oke, terima kasih Kang Aldian, luar biasa. Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Budi Hadi Yudanto. Saya tinggal di Cicerah. Ada yang dari Cicerah? Cicerah Pak. Kebetulan saya di Mekarindah Pak. Di depan PHD sebelah Indomaret ada perumahan, saya masuk situ. Ada yang dari luar Pak? Ada. Cimahi, tetanggaan tuh, itu Jekuring Pak. Sami. Selain Bekasi. Sukabumi, Sulawesi, Makassar, Solo, luar biasa. Bawa budak Solo nggak Pak? Jogja. Selain Solo, Wonosobo. Kemarin saya ke Dieng Pak. Kalau nggak salah belum November dengan Pak Suroto kita touring ke sana naik motor gitu kan dengan Pak Haji Budi yang belakang juga BRMF. Kita maklum ya banyak duit jadi nggak ada kerjaan. Jadi Bapak sekalian, wajahnya wajah orang-orang yang luar biasa hari ini karena ada 2 tipe manusia yang bahagia di dunia. Yang pertama, orang yang nggak punya utang, ya makan enak, tidur nyenyak, bangun pagi nggak pernah mikirin utang, nggak pernah mikirin cicilan, nggak punya utang. Kuncinya itu. Kalau mau hidup bahagia, kuncinya salah satunya jangan pernah punya utang. Terus yang kedua kuncinya apa Pak Budi? Yang kedua banyak duit. Pasti. Iya. Sudah nggak punya hutang, banyak uang, ditambah satu lagi kita boga butuh, bangga butuh teboga, ini kan? Loba duit bangga butuh, tampang anak-anak dunia, gitu. Iya. Emang disangkanya saya nggak pernah punya hutang, saya pernah punya hutang Bapak sekalian. Latar belakang saya tukang roti, itu kan? Saya jualan roti di depannya rumah Pak Febrian selama 14 tahun. Pak Febrian belum lahir. Maksud saya belum lahir di Bandung, dianya masih kuliah, gitu kan? Nah, saya jualan di depan rumah Pak Febrian. 14 tahun jualan roti keliling di Bandung. Kemudian saya dipertemukan dengan bisnis PTBes yang ngajak Suroto Jafir. Bapak sekalian, seorang Suroto Jafir yang luar biasa bagi saya adalah tidak pernah berhenti prospek saya. Saya diajak Bapak Suroto Jafir tahun 2017, saya tolak mentah-mentah. Saya baru gabung tahun 2019 di bulan Januari. Jadi duluan saya Kang Adian, saya bulan Januari, Kang Adian bulan berapa? Bulan Agustus baru daftar di PTBes. 2 tahun prospek saya tidak pernah berhenti ngomongin ini, gitu kan? Mungkin beliau sudah bosan,
Tetapi namanya Suroto Jafir orangnya cerdik dan cerdas. Ketika itu Bapak sekalian di bulan Desember 2018 saya diundang sama Pak Suroto untuk hadir di kantor PTBS di lantai 4. Undangannya bukan untuk dipresentasi, tetapi beliau, Mas Budi, kita reunian yuk sama teman-teman. Undangannya begitu. Nah, ketika saya datang di sana sama Bapak Suroto Jafir, hanya suruh melihat sahabat saya terima Pajero yang dulu sama-sama di pinggir jalan. Bari Purnomo dan Andi Alita itu sahabat saya, Pak. Bari Purnomo itu tukang ojek, Andi Alita tukang ojek, saya tukang roti. Di luar dah. Sok ngawangkong di luar Bari Kudun di pinggir jalan. Iya. Yang diceritain apa? Kesusahan kita, Pak, ketika itu. Saya lama nggak ketemu dengan Bari Purnomo sama Andi Alita. Ternyata ketika saya ketemu, beliau sudah jadi orang kaya. Mikir kan, itu benar Bari Purnomo goreng patut. Tapi karena saya sudah bersahabat dengan beliau puluhan tahun, saya sudah hafal. Dan luar biasanya Pak Suroto di situ, di ruangan itu nggak ngomong ke saya, hanya disuruh melihat sahabat saya menjadi orang kaya. Luar biasa. Dan luar biasanya Bari Purnomo sahabat saya itu kalau ngomong, Pak, mulutnya pedes, lebih pedes cengek katanya. Ya kan? Teman-teman saya, Pak Suroto, Bari Purnomo, Andi Alita panggil saya dokter. Karena saya dulu adalah spesialis dokter kandungan, Bu. Nah, walaupun begitu pekerjaan saya dulu spesialis dokter kandungan, Pak. Bu, kandungan coklat, keju, susu. Jadi mungkin ya. Mungkin di antara teman-teman saya itu pakai kacamata, kemudian wajah saya memang ganteng dari dulu, gitu. Nggak percaya, saya itu, Bu, dari dulu sebelum saya sukses menjadi orang kaya, memang idolanya wanita. Dibilangin nggak percaya, saya itu idolanya wanita dari dulu. Karena 99% pelanggan saya yang beli roti itu emak-emak dan wanita. Kalau saya nggak jualan satu hari, SMS, telepon Mas kemana, gitu. Dan saya orang paling ganteng di dunia, kata istri saya. Pak, kalau mau dibilang istrinya bapak yang paling ganteng, gampang. Iya, gampang. Tipsnya adalah beret apa majikan sebulan 50 juta. Jadi dijamin istri makin cantik. Ya Bu ya? Cukup nggak 50 juta sebulan? Ayo benar. Dan ketika saya hadir di ruangan itu, saya menyaksikan seorang Andi Alita, sahabat saya terima Pajero. Kelok sedikit. Itu yang mana, Pak? Nah, kebetulan Andi Alita, Bapak Andi Alita sudah hadir di ruangan sini. Tepuk tangan buat dia. Kalau lihat Andi Alita dapat Pajero di luar, Pak. Beliau itu lebih dulu kaya dibanding saya. Wah. Ketika itu Bapak sekalian bola dia otak panas, gitu kan? Teman saya yang dulu sama-sama miskin, kopi 1 gelas dibagi 3, gitu kan? Sekarang sudah punya Pajero, penghasilannya puluhan juta. Bari Purnomo omongannya lebih pedes dari cengeng. Dok, kalau panggil saya memang dokter dia. Dok, kamu teh masih betah dari orang miskin. Iya. Pak, itu kalau orang lain cabok ke saya gitu kan, berhubung sahabat ngomongnya kayak gitu kan. Kemudian masih jualan roti, dia bilang gitu kan, masih, saya bilang ya masih gitu kan, karena itu profesi saya waktu itu. Mana bawa enggak rotinya? Bawa di bawah. Nah, dia ke bawah Pak dengan saya beli roti Pak. Dan itu motor saya, motor roti itu yang ada rumahnya itu ditendang Pak sama dia Pak. Dia patut, mentang-mentang baru terima
Itu kalau bukan teman Pak, gede santet saya. Dan dia beli pikiran saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya. Sekarang teman saya kan jadi orang kaya, duitnya banyak puluhan juta. Kalau cuma beli roti satu box itu isinya kan ratusan, paling cuma 1.500.000 atau 1 juta, karena sisa saya jualan dari pagi. Beli cuma 2 biji. Si Bari Purnomo tak kelakuan. Dia mumpung awal jalan makan ya, dalam ngomong. Dan Pak, luar biasanya. Itu naruh roti di mobil dia, bro. Nutup pintunya pakai. Kak, diharap banget aing. Dalam hati saya, tinggal siap. Mana yang bisa, aing yang bisa. Bari Purnomo itu cuma SD, saya SMA lebih pintar saya. Banget tak ganteng aing. Iya, masa saya nggak bisa? Saya ngomong ke Pak Suroto ke lantai 4. Pak Suroto, Bismillah, daftar aing mah. Mana tuh duitnya daftar? Tak enak. Masalahnya etak, masalahnya. Nah, dari masalahnya, tengah belum duit. Tembaro jam datang, air ngegecaknya mau Pak majikan. Bu, terus terang Pak, ya saya jualan dulu prospek sampai ke Bekasi, belum pernah makan roti. Iya, sayang Bu, karena roti saya satu segini 7.000. Roti saya itu kan, mohon maaf, kelasnya menengah ke atas. Segini 7.000 nggak kenyang bagi saya. Makan 3, 21. Enggak sih, kawan tetap tuh 7.000 warung. Gitu. Belum pernah balik roti BS Pak. Dulu saya tuh makannya roti BS yang sudah kemarin. Ayo nama, jempabit-babitnya dibeli ku air. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, sampai hari ini saya masih silaturahmi dengan bos saya. Bos saya Cina, lebih muda dari saya, tapi baik, gitu kan? Orangnya baik. Sok ngutang, bahwa setoran kurang, gitu kan? Gak dimarah saya, baik. Gitu. Nah Bapak sekalian, kemudian di bulan Januari saya mengibarkan bendera, daftar PTBS, apapun caranya, menanganjuk saya, menanggung ini. Dan saya berjanji sama diri saya sendiri. Terus apa kata istri saya? Orang yang paling menghina saya, paling menolak saya adalah orang yang terdekat saya. Kata istri saya, nggak usah ikutan Pak Suroto lagi. Dulu aja kita sengsara sampai hari ini belum selesai sengsaranya, bayar hutang belum lunas. Sekarang mau ikut Pak Suroto lagi, bisnis lagi sama dia. Jangan-jangan kita nanti dikubur. Bapak sekalian, biasa Pak, itu mah biasa. Namanya perempuan itu hanya butuh kepastian. Nah, kalau yang masih belum nikah, masih jomblo, jangan tunggu lama-lama. Berikan kepastian calon itu dilakukan. Dan perempuan itu Pak, kita kan suka janji, ya kita sebagai laki-laki dari awal menikah suka janji nanti akan diberikan emas kalung segini. Kemudian nanti kita jalan-jalan kembali, boleh jalan-jalan kembali ke Ciwidey kayak tanah pernah. Janji melulu. Itu istri kita sudah sebel Pak dengerin janji kita. Termasuk saya, gitu kan, selalu berjanji sama istri saya. Dan yang terakhir kemarin ketika saya datang PTBS pun saya berjanji sama istri saya. Kali ini saya berjanji akan sukses di PTBS. Dan bismillah Bapak sekalian. Apa yang saya lakukan? Terbalik-balik saya punung saya ke pemajikan. Karena pengen membuktikan. Satu, pengen lunas hutang saya Pak waktu itu ya dikit sih. Dibanding Pak Suroto kan 2 miliar. Saya kan cuma ikut di belakang. Gitu kan? Pak Andi berapa dulu? 1 miliar lebih ya hutangnya.
Gua hutang didinya banget. Kok Allah gitu kan. Saya dulu cuma dikit, hutang cuma 800 juta. Dikit. Tukang roti punya hutang 800 juta. Otak sih gak pecah, Pak. Bangun tidur teh asa melayang dunia teh. Iya, jam 5 subuh udah ada yang depan pintu. Ngomong se-RT, kadengean KB, kedengeran semua. Hari nagih kan gitu. Orang nagih yang pakai jaket-jaket hitam yang badannya segede-gede alih. Orangnya hitam-hitam gitu kan, mengerikan. Jam 5 udah ada di depan pintu. Terus apa yang saya lakukan? Kata Pak Suroto, Dok, kalau kamu mau sukses, gampang. Cukup ajak 2, bantu orang lain dapat 2, beres urusan, menang mobil, menang iman. Gitu kan? Siap kan? Laksanakan. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak tahu marketing plan, nggak tahu bonus ini itu segala macam. Yang saya tahu cuma bonus 100.000, pasangan 50.000. Salah. Bonus deh, salah. Yang saya prospek juga nggak tahu. Nah, bener gak? Ya kan di PTPS itu yang pinter kan kita. Orang yang di prospek nggak tahu. Kalau suatu saat nanti dia protes, Pak dulu kenapa ngejelasin bonus sponsor 100.000, bonus pasangan 50.000? Ya kan saya juga dulu belum tahu. Itu. Nah, saya jalan saja, Pak. Belum pernah sekalipun saya ditemenin sama Pak Suroto prospek. Belum pernah. Dan alhamdulillah dari sekian puluh orang marketing, teman saya sales, saya prospek setiap hari ngomongin PTPS. Nanti pokoknya kita kalau gabung PTPS, kita bisa beli rumah, beli motor gratis. Selama ini kan motor kita dari bos. Penghasilan kita cuma 50.000 kali gede 100.000. Mungkin karena bosan teman saya, salah satu berdiri, Pak, ketika dulu gitu, saya minum kopi, sudah terek datang, efeknya bakaran pulang. Gimana salah minum obat? Dan alhamdulillah sampai detik ini teman saya nggak ada yang daftar, nggak ada yang. Sampai hari ini. Dan ada salah satu teman saya, senior saya, jualan roti. Sampai hari ini masih jualan roti, nggak lewat di imah kurang. Dulu diajak kenapa? Cik maneh heula, mon maneh geus sukses urang gilu. Ya kan? Kata dia. Begitu saya sukses punya mobil Pajero, imah segede aihim. Saya ajak lagi, naon cak maneh? Ya enak atuh, dah kamu kan sudah sukses duluan. Ya enak rezeki maneh. Ya, karena beda mindsetnya beda. Walaupun saya tukang roti, saya tapi bergaulnya sama Andi Adita, sarjana. Walaupun saya tukang roti, saya bergaulnya dengan Pak Suroto, yang visi misinya adalah ke depan, bukan mengeluh aja, nggak ada ceritanya Suroto Jabir ngeluh, selalu ceria. Nah itu Bapak sekalian. Dan ternyata prospek eta kita gampang, tidak semudah yang dibilang Suroto Jabir. Ajak 2 bantu orang buat sukses, ternyata susah. Ayah begitu? Diomongin Pak, ngajak tetangga ya ngajak tetangga. Bisnis begitu ya. Ada bisnis mah yang bener aja, yang real saja. Ajak tetangga, ngajak saudara, kata saudara, bisnis kayak gitu cina. Sukses lah kamu, ke saya ngilu, kata saudara. Dari semua orang itu saya kumpulin Pak ketika saya terima Pajero. Enggak saya balas nenaon Pak, tidak pernah saya baling menghina enggak. Saya traktir mereka sekenyangnya. Di restoran yang paling mahal. Saya bantu ngomongkan saya boga Pajero. Pewe, mana naga nyawa sorangan gitu kan? Gitu. Biasa itu mah. Nah, Bapak sekalian, saya pertama mengembangkan bisnis ini ada di Bekasi. Di Bekasi adalah tempat saya pertama kali mengembangkan bisnis. Karena apa? Karena di Bandung saya selalu ditolak. Saya pergi ke Bekasi,
Jadi jam 12 saya sudahi, saya dagang roti. Tadinya kan saya dagang roti dari subuh sampai jam 7 malam. Jam 12 siang saya berhenti dagang roti, kemudian saya prospek. Saya jarang pulang jarang Pak. Saya pulang itu ketika saya terima mobil. 3 bulan Pak saya terima mobil. Dari sini ke Bekasi kan 4 jaman, 3 jam lah. Prospek sana. Nanti pulang dari Bekasi sampai Bandung saya setengah 5 pagi atau jam 5 pagi. Saya harus jualan roti lagi. Begitu seterusnya sampai saya bisa punya mobil, saya baru berhenti jualan roti. Hujan seperti ini bulan Januari, Bapak Ibu sekalian, kalau kehujanan siang-siang masih enak. Coba rasakan hujan tengah malam jam 2, jam 3. Sedih banget. Guys, naik motor seorang, miskin, gitu kan? Uang pas-pasnya, hinteh GGT, ya Allah, air mata bercucuran, ingat anak sama istri, gitu kan? Perjuangan. Tapi itu saya lakukan. Demi apa? Demi untuk saya bisa bayar hutang. Demi apa? Demi untuk menutup mulut-mulut mereka yang menghina saya. Biarkan orang hari ini menutup mereka menghina Bapak Ibu sekalian, biarkan. Tetapi suatu ketika, suatu hari nanti, tidak perlu banyak bicara. Bapak lewat depan rumahnya pakai pajero, terus ulah ngomong-ngomong. Ulah ngomong, nggak usah ngomong. Aing mau pajero, kita kudu lewatnya dari mana gitu kan? Si goblok bukan pajero, jadi gitu pasti gitu ngomongnya, gitu kan? Gitu. Saya ketika saya punya mobil pertama kali dibilangin sama orang apa? Saya punya pesugihan. Masa tukang roti bisa kebeli mobil? Kemudian saya beli Pajero, rumah saya masih ngontrak di pinggir kali. Kata tetangga saya? Begilo bawah itu Yulman. Orang julid mah ada yang diomongin. Lain beli imah lah, kalah beli mobil lah. Gitu kan? Kemudian apa yang saya lakukan? Tinggalin. Target saya waktu itu 3 bulan dari saya terima Pajero, pasti saya bisa beli rumah. Tapi Allah berkata lain. Meleset dari 3 bulan, 1 bulan kemudian saya bisa beli rumah. Jadi saya bisa beli mobil Pajero di PTBS itu 8 bulan, Januari, Agustus. Ketika saya ketemu Kang Algian di Agustus itu, saya sudah naik Pajero. Kemudian di bulan 9, di September, pas di hari ulang tahun saya, Allah kasih hadiah yang sangat luar biasa. Saya bisa beli rumah 1,5 miliar. Tapi memang ya saya pribadi saya memang rada sombong sedikit. Walaupun dulu saya tukang roti miskin, rada sombong gitu kan. Saya 2016 belum punya apa-apa. Saya pernah nawar rumah di dekat rumah yang saya beli. Ini sebuah keajaiban. Saya 2016 belum punya apa-apa. Saya nawar rumah di dekat rumah yang saya beli sekarang ini. Itu ketika itu ditawarin ke saya 1,7 miliar. Saya tawar 900 juta. Kalau itu dikasih sama yang punya rumah, orang dirempuk sekampung ya teh. Bayar pakai naon aja. Iya. Cuman kenapa? Saya berani. Ada orang jual rumah, tawar aja. Saya sholawati di rumahnya, gitu kan? Ya Allah, mudah-mudahan rumah ini jadi milik saya. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi milik saya. Dan itu yang saya lakukan. Kita ikhtiar Bapak Ibu sekalian di lapangan. Kita berusaha di lapangan. Itu tidak ada artinya, tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah. Bukan saya yang hebat, tapi Allah mudahkan jalan saya. Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak Pak, doa istri itu adalah doa yang tidak pernah terhalang oleh Allah. Ketika saya bekerja sama dengan istri saya melakukan marketing langit, saya melakukan marketing lapangan.
Allah mudahkan jalan saya. Apa yang dilakukan oleh istri saya? Sholat tahajud, sholat duha, puasa, minta sama Allah. Ya, bagus sekalian. Pernah enggak? Belum pernah mungkin. Nangis di depan sajadah berdua sama suami istri. Taruh rumah tuh di situ. Pak Budi gede-gede kata imah taruh di sajadah. Gambarnya Pak. Mau Pajero, gambar Pajero taruh di situ. Nangis sama Allah. Ya Allah, Pajero rumah kecil buat engkau. Ya? Bumi dan langit ini adalah milikku. Kalau cuma Pajero hiji mah kecil, imah hiji mah kecil. Saya selama berpuluh-puluh tahun menikah dengan istri saya belum pernah punya rumah. Ya Allah, saya minta rumah. Dikabulkan Pak. Dan sekarang istri saya tambah sayang Bu. Iya. Karena ya itu dia 50 juta per bulan, gitu kan? Itu unggul Pak, gitu kan? Cukup simpel kalau mau disayang sama istri 50 juta setiap bulan. Nah, benar nggak Bu? Gitu. Nah, Bapak sekalian, itu sekelumit cerita dari saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, gitu kan? Dan tentunya Bapak sekalian, hari ini kita harus berjuang. Karena hari esok belum tentu kita bisa ketemu lagi. Dan mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada peluang, gunakan kesempatan dan peluang itu yang sebesar-besar.